Shalom semuanya, selamat malam, apa kabar? How are you doing? Perkenalkan dengan saya Jason Riyandi, saya akan menjadi host teman-teman sekalian di acara Share and Talk Behind the Curtain. Teman-teman, sekarang kalau yang baca ada yang lagi nonton di Instagram atau di YouTube live, jangan lupa untuk klik share. Bagikan pengalaman ini ke teman-teman, ke pacar teman-teman, ke orang tua, suami, istri, kakek, nenek, buyut, cicit, semuanya boleh lah pokoknya. Jangan lupa buat di-sharing pengalaman ini, karena semuanya orang pasti pengen belajar masing-masing, oke? Dan juga let us know who you are watching with. Kalian nonton sama siapa sih? Kalian di mana, sama siapa? Kasih tahu di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga buat share experience ini. Kalau misalnya ada mau belajar tentang sesuatu, jangan lupa untuk tag kita di Instagram @gbiprj dan nanti kita akan coba repost yang terbaik, oke? Nah, sebelum kita mulai hari ini tentang media, kita mau buka dulu dalam doa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami akan memulai acara untuk media, di acara Behind the Curtain. Kami percaya Bapak kalau misalnya hari ini juga ada perkenananmu di tempat ini, ada hadiratmu juga. Kami percaya buat setiap dari kami supaya bisa sharing tentang apa yang telah kami pelajari, dan semoga apa yang kami sharingkan hari ini bisa juga memberkati para pemirsa semua, dan bisa memberkati gereja-gereja yang lain juga, dan memberkati orang-orang yang ingin melayani juga, khususnya di bidang media. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, ambil alih setiap dari kita, ambil alih acara ini untuk 1 jam ke depan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, hari ini udah hari kelima Behind the Curtain. Hari pertama udah all team, hari kedua kita bicara tentang musik, hari ketiga vokal, dan keempat kemarin ada Unify, udah dance, dan hari kelima ini orang-orang media. Dan di media ini adalah orang-orang yang karyanya itu selalu di depan panggung. Kita lihat karyanya di depan panggung, wah keren dari segi soundnya, dari segi desainnya, dari segi motion grafiknya. Tapi sebenarnya orang-orang ini tuh selalu bekerja di belakang panggung. Orang-orang ini hari ini sama saya semuanya, dan mereka semua deg-degan banget. Karena biasanya selalu di belakang panggung, nggak pernah di depan panggung. Jadi teman-teman semua jangan lupa kasih komentar di bawah. Kasih komentar, kasih semangat buat mereka semua. Oke deh, yuk kalau gitu kita mulai aja. Kita mulai perkenalan dulu. Ya. Boleh dikenalin dari C. Erna mungkin? Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Saya Erna, saya mengepalai media untuk di GBIPRJ Group CK7. Perkenalkan, ini Jimmy. Masih muda, fotografer, desain grafis kita. Wih, berapa kan lagi? Sebentar lagi jadi papi dia. Dan yang sebelah saya ini Rian, kepala sound audio di CK7. Luar biasa. Oke deh, jadi kita lanjut aja. Hari ini kita akan bagi dalam 2 sesi ya. Iya. Kita bagi 2 sesi. Sesi pertama kita akan ngomongin dulu tentang media ministry secara general itu seperti apa. Kita bicara tentang ide dan visual. Lalu kita akan bicara desain grafis dan fotografi, dan lalu kita akan bicara tentang sound atau audio. Setelah itu baru kita lanjut ke sesi 2. Yuk, sebelumnya sekarang kita mau tahu dulu nih tentang media ministry. Media ministry tentang apa dan ngapain aja sih? Mungkin pertanyaan ini aku mau tanya dulu ke Erna. Media ministry GBIPRJ itu mencakup apa aja sih? Kita dibagi 3, itu media visual, terus untuk soundnya audio dan lighting. Udah gitu aja? Udah gitu aja. Nah, tapi yang dari media visualnya itu termasuk di dalamnya sosial media, tercakup di situ semua gitu. Oke. Jadi aku sedikit interested karena kalau pelayanan media itu nggak semuanya mungkin tertarik di bidang media, karena bidang media adalah sesuatu yang lumayan segmented, semuanya unik, ya kan? Biasanya orang-orang sukanya di depan panggung, ini lebih kerja di belakang panggung. Nah, aku punya pertanyaan, mungkin aku bertanya Ciana dulu, baru aku tanya ke Kak Jimmy sama Kak Ryan. Kenapa pilih pelayanan di media? Suka aja ya, karena banyak tantangan dan nggak perlu di panggung yang pasti. Karena memang kita bukan orang yang tipikal di atas panggung, jadi sukanya memang tantangan yang di belakang panggung, yang menampilkan sesuatu yang
bisa memberkati yang lihat gitu loh. Kalau gimana bro? Kalau gua sendiri sih sebenarnya basicnya emang gua dari desain grafik sama fotografi. Akhirnya gua terjun untuk pelayanan, nggak mungkin gue jadi singer karena suara pas-pasan jelek malah kan. Ya jadinya Boleh audisi dulu. kayaknya langsung ditolak. Nah jadinya gua pilih pelayanan sesuai talenta gua dan ya gua bisanya di media dan gue bisa di grafik dan foto. Akhirnya gue melayani di sana. Gitu. How about you? Kalau aku sih awalnya karena suka dengar lagu, suka dengar musik-musik gitu, dan sama suka yang apa ya, tantangan yang rumit-rumit yang kayak kabel lah atau kabel-kabel kusut atau apa, itu sangat mendorong untuk apa ya, pengen tahu gitu dengan yang kerumitan-kerumitan itu. Dan awalnya sih di situ akhirnya sempat belajar juga, belajar sound, akhirnya ya memang terjun di dunia sound akhirnya. Emang dulunya kalau misalnya Ko Jimmy kan dulunya dia di bidang media kan, udah sekolahnya. Dulu sekolahnya juga sama atau gimana? Dulunya sebetulnya sebelum sekolah audio itu sebetulnya main musik. Sebetulnya main mirip ya. musik. Masih Main musik. mirip-mirip dia. Akhirnya ya karena sekolah audio jadi udah nggak ini lagi, nggak main musik lagi. Oke, oke. Jadi by the way mau nanya nih, jadi kalian semua ini pekerjaannya secara general juga full time di sini ya? Full time Kita di gereja. berdua full time, tapi Rian enggak. Jadi kerjaan di sebelum Sekuler. sekulernya apa nih? Sekulernya sama. Sama juga? Nah, sama soalnya juga. Oh wow, oke. Tapi kalau mereka kan ada backgroundnya ya. Kalau dia memang udah suka ini, kalau ini suka musik. Nah kalau saya berbeda banget. Gimana tuh? Boleh cerita. Kalau saya Sebenarnya mau cerita buat backgroundnya banking gitu loh, manajemen finance banking. Tapi tiba-tiba terjerumus di media gitu. Gitu aja sih. Oke. Terus sejak kapan sih tertariknya sama pelayan media ini? Saya tertariknya itu sejak pelayanan di Children Ministry, Joshua Generation. Waktu di pelayanan anak itu saya lihat gimana anak-anak itu antusias sekali waktu kita tampilin sesuatu yang gimana gitu, misal dramanya kita bikin pakai ada sound effect-nya, ada cuplikan-cuplikan video. Nah itu anak-anak tuh tertarik banget untuk ngeliat. Nah jadi dari situ saya bilang, oh ternyata untuk menarik perhatian anak biar dia serius untuk ikut ibadah itu harus ada media yang menarik buat mereka. Dan itu ini ya tantangan buat kita untuk gimana caranya anak-anak itu tertarik dan message-nya nyampe ke anak-anak. Nah dari situ baru berkembang ke ibadah raya saya. Tapi awalnya dari Children Ministry. Dari Children Ministry Iya. dulu. Kalau Korean gimana? Awalnya sih ya setelah lulus sekolah, terus akhirnya memilih untuk ambil sekolah audio. Akhirnya lebih tertarik lagi, akhirnya ya kerjanya ya di dunia audio ini gitu. Emang sudah dari lahir kayaknya. Mungkin dari lahir udah didengar lagu gitu ya. Paling begitu sih Makanya dari suka lagu awal aja. dari kecil udah semuanya lagu-lagu. Kalau Jimmy gimana juga? Sama sih. Jadi sebelum di full timer emang saya sempat di kantor sekuler dulu. Itu berapa tahun setelah saya lulus kuliah. Emang yang saya kerjain ya bagian desain dan foto. Setelah itu saya melayani dulu di CK7 di PRJ khususnya. Nah, setelah lama saya melayani, akhirnya saya memilih untuk full time di sini. Nah ini menarik nih. Ini menarik nih. Karena jarang-jarang orang full time jarang-jarang. Iya. Menurut Ko Jimmy perbedaannya apa sih dari sekuler sama di full time di gereja untuk media ya, khusus untuk media? Kenapa malah terpanggil? Oke, kerjaan gue akan full di gereja aja pokoknya. Kalau misalnya kita full di sekuler sama di full timer di gereja, yang beda udah pasti dari cara kita desain. Karena beberapa elemen kan kita tidak bisa masuk dan kita harus tahu kapasitas kita. Nah, beberapa foto sih kurang lebih sama ya. Trik-trik yang kita pakai sama basic yang kita pelajarin. Nah, kenapa saya memilih untuk jadi full timer? Mungkin yang orang bilang panggilan atau saya ngerasa ini talenta saya untuk saya berikan ke Tuhan. Ya udah, saya akhirnya Puji Tuhan. memilih untuk jadi full timer aja. Widih, semua yang terberkati boleh tulis emoji tepuk tangan. Terus selama melayani media,
ini kan tiga yang beda. Yang satu lebih ke arah manajemen, satu lebih ke arah sound dan fotografi. Tantangannya selama ini apa aja sih? Suka dukanya, tantangannya yang sulit-sulit. Dari Gimana? Saya. Dari mana aja? Home Pimpa aja boleh juga. Dari Cierna dulu. Ladies first. Kalau dari segi saya ya, tantangan yang terbesar tuh pada event-event besar itu kalau kita menggunakan equipment yang baru. Di mana itu permintaan dari tim kreatif, misalnya, oh kita mau bikin something new, dan memang hampir setiap HUT itu selalu ada something new gitu loh. Contohnya waktu mungkin orang berpikir bahwa media itu adalah sesuatu teknologi yang selalu canggih. Ternyata enggak gitu loh. Kita udah pasang LED segede-gedenya, tahu-tahu pernah satu event pakainya laser projector. Mungkin bisa ditayangkan laser projectornya yang acara Shadow. Kemarin, kalau yang kemarin ikut Unify Dancer itu pasti tahu tuh. Bisa ditayangkan? Itu waktu itu kita sebenarnya punya LED, tetapi ini karena kerinduan mereka untuk tariannya berbeda dari yang biasanya, itu mereka menampilkan menggunakan screen yang which is menurut saya, wah kita balik ya ke zaman purbakala. Jadi pakainya LCD screen, terus tembak pakai proyektor. Mereka nari di backgroundnya nih. Ini mungkin bisa tayangkan. Nah, ini kalau ini kan kita lihatnya di LED nih, tapi aslinya ini depannya ini screen layar. Nah, hanya bedanya mungkin waktu kita di tim kreatif meeting itu dibilangnya oh kita nanti pakai LCD projector. Nah, karena saya lihat wah kalau LCD projector nanti buram nih. Akhirnya saya cari itu teknologi yang terbaru, laser projector. Jadi itu jauh lebih terang daripada LCD projector. Nah, ini something yang buat orang, ya orang udah modern LED, kenapa pakai projector, tapi hasilnya sangat indah gitu. Kita bisa lihat hasilnya padahal ini hanya pakai laser projector. Projector sama screen gitu loh. Wow. Nah, ini salah satu yang menggunakan laser. Nah, ada lagi tantangannya yang tahun kemarin. Kerinduan kita pakai LED sama ini kan hanya Cuma di langit-langit nih. langit-langit. Nah, kita mau pakai LED yang something different. Gimana tuh? Di lantai. Nah, itu mungkin bisa ditayangkan LED yang di lantai. Nah, ini LED yang di lantai. Mungkin yang ditayangkan yang waktu Unify nari ya. Itu tiba-tiba bisa ada idenya, ada dibikin satu grafis, kita pasang kamera dari ceiling, dari ini. Nah, ini kita ngambilnya dari atas nih, pakai kamera, nembak ke bawah. Ini lantainya ini semua LED yang bisa berubah grafisnya. Nah, ini something yang pertama kali kita pakai. Pertama kali kita pakai LED lantai ini di gereja. Saya nggak tahu gereja lain udah pernah pakai atau belum, tapi yang pasti di CK7 ini untuk pertama kali kita menggunakan LED di lantai. Luar biasa. Nah, pernah juga waktu beberapa tahun yang lalu itu kita menggunakan mapping. Itu terinspirasi dari kalau nggak salah konsernya Celine Dion atau siapa ya? Celine Dion dia waktu itu, wah ini keren nih mapping nih. Udah deh kita coba pakai tahun ini pakai mapping. Akhirnya dibikin emang Cime udah script nih gini. Ya udah yang di mapping apa nih? Ada yang nyanyi, terus bajunya gede. Nah itu yang di mapping tuh. Dimana mappingnya itu menceritakan Adam dan Hawa. Mungkin bisa tayangin ya Adam dan Hawanya. Nah itu sambil nyanyi, sambil gambarnya tuh keluar gitu loh dari mappingnya itu. Nah itu tantangan tuh. Karena apa, mesti presisi banget, kamera di atasnya itu mesti presisi, dan yang nyanyi juga setengah mati tuh, nggak bisa bergerak di bajunya gitu, dan itu mesti pas banget gitu. Itu tantangan banget buat kita, dan something yang baru ya waktu itu baru setelah kemudian 2-3 tahun kemudian kita baru mappingin kue. Wow. Mapping. Nah ini yang gaun ya. Ini gaunnya sebenarnya warnanya putih polos, kita tembak dari atas,
Tapi sebenarnya kontennya video biasa. Hanya permainan kamera ini angle-angle ambilnya. Tapi pasti kita pasang kamera di atas. Jadi kalau video mapping ini dipakai proyektor dong berarti ya? Iya, pakai proyektor, dan proyektornya dipasang di atas ceilingnya itu. Gitu. Kalau waktu itu sih belum ada laser ya, masih LCD proyektor waktu itu. Padahal pakainya alat-alat yang emang udah ditemukan sehari-hari gitu ya? Iya. Tapi cuma penempatannya aja yang beda. aja, terus memang karena waktu itu terinspirasi gara-gara konsernya Celine Dion kalau nggak salah. Jadi terinspirasi, wah mau bikin juga nih di gereja kayak begini gitu loh. Nah baru kemudian 2 tahun atau 3 tahun kemudian kita mappingin kue ulang tahun yang di hari pertama pernah kita tayangin gitu. Ini ya? Ini kalau nggak salah ya. Oke, intinya kalau misalnya kayak buat seperti ini, yang penting kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Iya. Dan selalu lihat ya, resource, selalu update lah istilahnya gitu. Nah ini yang bentuk kue nih. Ya, ini kuenya aslinya putih polos. Wow. Setengah sisinya itu putih polos. Ini konsepnya kita nyusun sendiri nih, cerita dari berawalnya GBI-PRJ itu gimana, di mana kita bikin dalam bentuk konsep cerita di dalam kue ini gitu. Tapi kalau aslinya begitu selesai ini putih polos. Wow. Gitu. Keren juga ya. Ya. Ini padahal kontennya video biasa sebenarnya. Cuma konten biasa Ya, di proyektor, dikirim tembak ke kue, dan bentuknya langsung bentuk seperti kue. Iya, presisinya ngikutin Presisinya kue. keren. Tapi Ini berapa lama ini kerjanya yang seperti ini? Wah, nanti sesi kedua tuh Sesi ada kedua? yang bikin, ada Sesi kedua yang bisa ngomong. jawab tuh. Oke, jadi teman-teman sekalian jangan kemana-mana, ntar sesi 2 kita bakal ngomongin lebih lengkap lagi Iya. tentang yang motion graphic, yang mapping itu bakal lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Wah, pusing lah. Oke, jadi buat Cerna sendiri, Cerna kan dulu background-nya finance. Iya, finance Banking. ya. Tapi kan ada manajemennya ya. Ada manajemen juga. Jadi mungkin di media saya lebih ke manajemen, time management sama people ya, time and people management. Jadi saya yang mengatur mereka untuk, kalau mau ada event besar, kita harus bagi nih orangnya, ini bagian bikin ini bikin ini, biar kita nggak mepet istilahnya. Nah itu dibagi orangnya gitu loh. Saya lebih ngatur hal begitunya, tapi yang ngerjain semua tim. Kerja sama tim. Ya, kerja sama tim. Nggak mungkin satu orang bisa mengerjakan begitu banyak hal. Itu mustahil. Betul. Dan tidak akan maksimal satu orang mengerjakan begitu banyak hal. Betul. Lalu ada waktu itu kalau nggak salah saya waktu itu nonton di Dewan nih, di Dewan Behind the Curtain. Ya. Ada yang bertanya, dijanjikan untuk dijawab hari ini, ya kan? Pertanyaannya seperti ini, media itu identik dengan seni, sementara latar belakang pendidikan serta pengalaman di sekuler sangat bertolak belakang. Bagaimana mengatasi perbedaan tersebut? Ya, mungkin yang utama mereka yang bersangkutan harus punya keinginan di bidang media dulu, dan mulai banyak juga melihat resource ya. Kalau misalnya kita pernah nerima satu pengerja yang pengen banget pelayanan di media, ya udah kita terima. Begitu diterima nggak berkembang dan nggak mau belajar, wah itu susah. Nggak mungkin kita tetap orang yang bersangkutan tetap melayani di bidang yang media, tetapi dia nggak ngerti sama sekali, itu nggak mungkin gitu loh. Nah, tetapi kalau yang hanya ada keinginan mau belajar, banyak dari media kita yang full timer itu latar belakangnya pendidikannya saya kurang tahu ya bidang apa ya, tapi karena mereka mau belajar itu mereka bisa jadi motion grafis. Contohnya ada lagi satu yang dari IT support sekarang jadi programmer, yang bikin website. Yang penting keinginan belajar dan mengandalkan Tuhan yang penting. Widih, amin. Kalau dari kalian ada pengalaman nggak sih? Pengalaman di mana kayak misalkan, wah dari dulu gue sound nih, terus dari dulu gue cuma grafis, terus tiba-tiba terjun ke tempat yang lain yang masih dalam skopnya multimedia. Padahal gue nggak pernah punya background itu. Pengalaman kalian kayak gini ada nggak? Kalau dari grafis sama foto biasa, yang gue sendiri gue kembangin, gue di videografi. Tapi kalau untuk merambah sampai ke sound, kayaknya belum dulu. Terlalu sulit. Kalau ada pengalaman? Kalau buat aku sih enggak sih, karena emang dari dulu terjunnya udah emang dari lahir udah denger lagu. Di situ aja. Mungkin dari lahir udah denger lagunya klasikal gitu kan. Sampai gede. Makanya udah sound terus. Oke deh, kalau gitu
kita udah ngomongin tentang background multimedia, kita udah ngomongin tentang introduction-nya seperti apa. Sekarang kita mau lebih ke arah idea and visualization, tentang ide dan secara visual. Nah, banyak sekali event-event di gereja GBI PRJ CK7 itu banyak banget yang apa ya namanya, yang nggak pernah kepikiran, ya kan? Yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Nah, gimana caranya buat supaya dapat ide-ide macam seperti itu? Ciana, gimana? Banyak menghayal. Banyak menghayal. Kalau kartun halusinasi gitu. Halusinasi. Banyak melihat, kalau buat saya banyak melihat resources, terus dan yang pasti itu mungkin minta hikmat dari Tuhan ya. Itu penting banget. Saya punya pengalaman waktu itu baru tahun lalu. Sebelum 25 Desember itu saya udah liburan, waktu di atas kereta itu saya ngelihat pemandangan ada anak kecil main salju. Begitu happy-nya, padahal tiap tahun mereka main salju gitu loh. Akhirnya waktu lihat itu saya terinspirasi, kenapa enggak ya kita bikin something yang anak-anak enggak liburan pun di Jakarta pun bisa merasakan seperti di luar negeri gitu. Akhirnya dari menghayal gitu, wah saya langsung ngambil WA. Langsung saya hubungin teman-teman yang enggak kemana-mana, bisa nggak bikinin konten begini. Jadilah beberapa foto booth mungkin bisa ditampilkan. Nah ini terinspirasinya gara-gara naik kereta lihat anak kecil main salju. Jadi terinspirasinya itu ini kita pasang ini curtain kapas ya, dan kita kasih snow yang special effect. Jadi anak-anak bisa main di sini sambil foto. Jadi rasanya tuh kayak lagi di Winter Wonderland. Iya, padahal sampai dia pakai bajunya baju winter jacket juga. Ini ya terinspirasinya gara-gara itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, ke gereja kita aja. Ke gereja kita aja, foto boothnya udah ada saljunya. Mungkin depan-depannya apalagi nih, Dedi? Nggak tahu, nanti lihat dari Tuhannya dapetnya apa. Boleh. Terus bagaimana proses dari sebuah ide tersebut? Misalkan kita ada ide, buat itu jadi sebuah kenyataan. Ya. Realisasinya seperti apa? Kita sih mengucap syukur ya punya gembala yang begitu mensupport pelayanan kita. Ya. Karena kita mau punya ide seperti apapun, kalau tidak disupport dan didukung sama gembala, ya nothing gitu loh. Dan diberi kebebasan itu satu anugerah juga loh. Wow, alright. Nggak semua orang diberi kebebasan untuk berkarya kan. Nggak semua orang di gereja yang diberi kebebasan gitu. Nah, kita sih puji Tuhannya setiap event itu diberi kebebasan asal kita tahu rules-nya aja gitu loh. Nah, diberi kebebasan untuk berkarya. Nah, kita enaknya memang udah teamwork. Jadi enak untuk kerjasama gitu loh. Nah, untuk menjaga teamwork itu memang kita harus dekat ya, walaupun dengan pengerja. Kan ini yang melayani di hari Minggu itu untuk tim multimedia khusus di PRJ aja itu sampai 40-an orang. Dan untuk menjaga unity-nya itu ya kita memang beberapa tahun sekali kita mengadakan unity tour. Dan terakhir tahun lalu kita mengadakan unity tour ke Jepang bersama-sama semua yang pekerja maupun yang full timer, sound, lighting itu kita pergi rame-rame. Fotonya nggak ada ya. Ya. Nah, ini kebetulan ada salah satu dari satu atau dua orang ya sukanya ini apa namanya Gundam. Jadi dan dia memborong Gundam di sana. Jadi kita khusus pergi ke sini untuk foto di depannya Gundam terbesar gitu. Orang ada di sini nggak? Mungkin lu orang ya? Bukan. Nah, itu jadi untuk menjaga kekompakan tim ya kita harus saling pengertian, harus ada unity satu dengan yang lain. Nah, itu dengan selain kita sering ngumpul, juga kita pergi unity. Nah, itu semua mendapat support dari gembala. Kalau nggak mendapat support, nggak mungkin itu terrealisasi kan ya. Nah, untuk acara-acara kita sendiri pun, misalnya kita punya ide begini-begini, gembala selalu support gitu. Dia taunya ya oke, pokoknya acaranya harus bagus. Kalian atur aja ini. Nah, kita biasanya kolaborasi bisa dengan memang kita sudah ada vendornya yang mensupport kita untuk setiap event-event. Banyak sih, itu harus kerja teamwork sih, nggak mungkin sendirian. Biasa skrip dari Cimei, tim kreatif, sama Koyan yang eksekutornya. Nah,
kita yang bagian belakangnya nih, bagian masaknya nih. Jadi makanya kagok-kagok nih kalau nyuruh ngomong gitu loh. Biasa ngatur-ngatur yang bikin, terus suruh ngomong gitu loh. Gitu. Oke. Jadi yang aku dapat tadi pentingnya peran gembala untuk support. Iya. Dan juga pentingnya supaya kita bisa fleksibel. Karena kan kalau kreativitas, Dibatasi. kalau misalnya dibatasi di dalam kotak, itu nggak akan bisa eksis lagi gitu kan ya. Iya. Aku mau punya pertanyaan tambahan nih, mungkin buat Ko Jimmy. Ko Jimmy, kalau misalkan kayak misalnya ada ide dan Ko Jimmy nggak suka dengan ide tersebut, pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Dan gimana buat feedbacknya? Mungkin dari feedback dari Ko Jimmy buat ke satu tim, kan dibilang kan perlu unity, perlu kolaborasi. Ada pengalaman seperti itu nggak? Kalau biasanya dari tim kreatif kasih ke kita bahan, terus menurut dari grafis dan motion, kayaknya aneh nih dibikin begini. Nah biasanya kita menjelaskan dulu, kalau dibikin gini bakal begini, agak kurang masuk atau gimana, iya kan? Ya mungkin secara tampilan kita kurang gitu kan. Nah enaknya kita CR-nya ini gampang untuk kita ajak diskusi. Jadi kita bakal cari solusi terbaiknya. Seperti apa agar dari pihak sana sampai apa yang dia mau, dan dari pihak kita yang eksekusi di belakang bisa tetap estetikanya enak lah. Gitu. Jadi komunikasi, ngobrol terus, Iya. ambil jalur tengah. Ya. Karena kita mau semua yang terbaik, bukan cuma buat pemirsa, tapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Alright. Jadi kita udah ngomong tentang ide visual. Kita mau lanjut lagi nih, lebih ke detail lagi. Sekarang mungkin lebih ke ranahnya Ko Jimmy. Waduh. Siap. Siap. Lihat deh, para pemirsa, dia udah bawa gear-nya dia, lihat. Udah bawa kameranya. True fotografer sejati. Nah, mau nanya nih tentang desain, grafik, dan fotografi. Gimana sih proses pembuatan desain untuk mendukung sebuah event? Pembuatannya seperti apa, caranya bagaimana juga? Biasanya kita orang grafiknya, kita dapat dulu nih tema. Misalnya untuk acara HUT, kita dapat dulu temanya apa. Terus komposisi warnanya pengen seperti apa. Nah, yang paling susah dan paling mules biasanya kita bikin identitas logonya. Kalau sekarang mules juga nggak? Nah, itu biasanya kita paling susah untuk ketemu identitasnya dulu, logonya, dan warna yang mereka mau. Ini kalau contohnya begini, jadi dulu itu kita ada, dari kemarin udah dibahas tentang yang acara pasukan Gideon. Nah, kita dikasih, akhirnya cuma dibilang temanya pasukan Gideon. Akhirnya kita mikir apaan gitu. Nah, mau nggak mau kita baca historinya dulu. Kita baca historinya apa identitas yang bisa kita angkat dari situ, biar nyampe ke jemaat untuk, wah ini apa nih branding yang kita mau nyampe pas di hari H, mereka udah tahu, oh pasukan Gideon gitu. Akhirnya kita bermain di visual. Jadi pokoknya di sini jangan lupa untuk fact check ya. Iya. Cari dulu faktanya, Iya, jangan sampai Gideon nggak taunya warnanya pink gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu kita dapat Gideon itu berperang dengan apa? Nah, kita masukkan elemen-elemen yang harus kita pakai. Iya. Akhirnya logonya di ACC, setelah kita mules beberapa lama, akhirnya final. Dan kita biasanya selalu bikin satu master desainnya dulu untuk di ACC, di tim kreatif. Setelah itu jadi, baru kita bisa eksekusi untuk promosi-promosi lainnya, ke visual atau ke media cetaknya gitu. Nguliknya itu berapa lama biasanya? Nguliknya Tergantung ide. lumayan lama sih. Lumayan lama sih. Cukup tidur nggak? Enggak. Tapi ya enaknya kita punya tim yang lain, kita bisa discuss dulu. Kita discuss dulu kayak gimana, ada ide apa. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Kita bikin satu kesatuan. Setelah desain master jadi, kita bakal bikin souvenir. Dari motion kita bakal bikin ke LED, grafiknya gimana, tiket-tiketnya semua kita bikin satu kesatuan aja. Mungkin ini juga sebuah pertanyaan yang follow up juga. Kayak makanya sama ini saya selalu ngelihat kalau event CK7 selalu rasanya feel-nya selalu senada, selalu inline ya kan. Meskipun event dari ini selalu ada identitasnya gitu kan. Nah itu gimana bener-bener caranya supaya setiap dari desain demi desain itu bener-bener feel-nya sama, supaya rasanya tetap sama. Itu biasa yang pengen kita bangun, atmosfernya dulu ya. Sebelum hari H kita bangun nih suasana. Biasanya berapa minggu sebelum hari H kita udah mulai
bagian daerahnya, maksudnya lingkungan gereja, kita udah mulai nongolin suasana-suasananya agar berasa feel-nya udah mau hari H nih. Nah, kita udah mulai branding. Mungkin contoh kayak misalnya waktu HUT ya. Iya. HUT biasanya selalu suka ada banner-banner di atas, ada lagu-lagu yang diputarkan. Betul. Itu sangat penting ya Sangat untuk. penting. Nah, makanya sih, jadi kalau misalnya itu juga orang-orang udah merasa familiar. Iya, betul. Wow, oke. Jadi yang saya tangkap di sini adalah bikin atmosfer jauh-jauh hari sebelumnya. Iya. Jadi pas orang udah datang on the D-Day, mereka udah tahu apa yang mereka akan ekspektasi bakal seperti apa. Betul. Luar biasa. Jadi buat selama ini event-event yang paling rumit itu apa sih? Yang paling susah deh? Paling susah. Yang buat didesain? Yang paling mules tadi lu bilang ya kan? Nah, hampir semua sih paling mules. Tapi lebih mulus hari ini ya. Iya, betul. Karena kita tim belakang, sekarang kita ke depan. Sebenarnya semua punya tantangan sendiri ya. Tapi balik lagi, yang Cerna bilang, kita harus banyak dekat sama Tuhan. Kita berserah, kita dikasih hikmat, kita eksekusi. Tapi ya kita kadang menghayal juga. Menghayal untuk logonya gimana, terus kita cari historinya, misalnya temanya apa, kita tarik mundur. Ceritanya apa. Terus kita mapping. Apa yang bisa kita tarik dari cerita itu untuk jadi sebuah simbol atau identitasnya. Biasanya kita begitu. Kalau misalnya paling sulit, event apa yang paling sulit banget? Paling sulit banget. Iya. Yang merupakan sebuah challenges paling mules. Stronger Together. Stronger tuh ya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa bedanya apa? Lingkupnya luas. Tiap hari berbeda. Iya. Mungkin para pemirsa sekalian mau jelasin sedikit tentang Stronger Together. Stronger Together adalah sebuah conference yang dilakukan diselenggarakan oleh GBI PRJ, dan itu untuk 5 generasi. Yes. Itu dia. Gimana lanjutannya? Boleh nyanyi juga? Apa musik? Ini media. Bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Nah, itu dia. Jadi Stronger Together itu karena 5 generasi itu terlalu luas untuk kita condong kemana gitu. Promosinya kita terlalu dewasa atau terlalu tua, anak-anak nggak bakal nyampe pesannya. Kita bikin terlalu fun, anak-anak, orang tua nggak nyampe. Nah, itu tantangan yang ya Yang terjadi jadi gimana? kita mencari jalan tengahnya. Untuk jadi kita misalnya promosi pertama kita bikinnya lebih ke anak muda. Untuk promosi keduanya kita bikin lebih ke sedikit anak-anak kecil untuk kita udah tampilin gitu. Dan promosi ketiga kita bisa pakai orang-orang yang lebih tua untuk dipromosin. Jadi pesannya sih sampai, tapi kita bagi jedahnya aja untuk promosinya. Jadi meskipun demografinya gede, itu bukanlah sebuah blocker buat kita untuk Betul. kekreativitasan kita. Iya, betul. Oke, that's good. Biasanya juga kalau misalnya dari semua yang kita lakuin, dari desain-desain grafis, boleh nggak sih, mungkin beberapa dari pemirsa sekalian ada juga yang lagi belajar nih, belajar di media, boleh nggak buka dapurnya sedikit nih? Biasanya software yang digunain apa sih? Softwarenya sampai sekarang sih seperti biasa lah, orang desain biasanya kita pakai Illustrator, Photoshop atau InDesign, Photoshop, Illustrator. 3 sih yang biasa saya pakai untuk grafis. Yang paling gampang apa? Masing-masing software punya kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau saya sendiri untuk Photoshop, saya untuk editing foto dan lain-lain, retouch foto. Tapi untuk kayak kita eksekusi logo, butuh file-file gede seperti vektor, saya eksekusinya di Illustrator. Oke. Terus ini kan rasanya kadang kalau misalnya buat fotografi, buat lagi editing segala macam, itu kan rasanya pernah nggak sih merasa kayak jenuh atau bosan? Soalnya kan mungkin itu terus. Jenuh atau bosan pastilah. Tiap orang setelah kita melakukan hal yang sama terus menerus berapa tahun. Nah, saya juga full timer, saya juga sudah cukup lama ya. 10 tahun lebih mungkin. Wow. Nah, jadi jenuh ada, biasanya siasatinnya kita ngobrol lagi sama teman. Kita berkumpul, ngobrol, bercanda, hilangin jenuh. Ngopi dulu. Terus saling tukar pikiran, bercanda. Nah, ya begitulah kita siasatinnya. Banyak doa juga untuk dapat ide-ide baru yang kita udah biasa bikin monoton begini, akhirnya kita jenuh. Kita dapat ide baru, akhirnya kita bikin sesuatu yang beda, ada tantangan lagi jadinya. Gitu.
Jadi kuncinya tetap selalu connect sama Tuhan ya. Ya, dan mau belajar terus. Dan mau belajar terus. Karena kalau enggak mentok kita ya juga ya. Betul. Boleh. Terus dari tadi kita udah ngomongin grafis. Sekarang kan Ko Jimmy udah bawa kameranya nih. Ya. Kita mau ngomong tentang Properti. properti. Sekarang kita mau ngomongin sedikit tentang fotografi. Nah, fotografi ini aku punya pertanyaan buat orang-orang yang mau mulai fotografi. Sebenarnya perlu nggak sih kayak kamera yang mahal atau gadget yang mahal? Gadget yang mahal atau kamera yang mahal sebenarnya tergantung lagi tempat dia bakal eksekusi itu. Misalnya kita pakai kamera yang biasa pun, range harga nggak terlalu tinggi pun sebenarnya bisa menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Asal dia mempelajari dulu si kamera itu karakternya gimana. Nah, si smartphone-nya karakternya gimana. Nah, akhirnya kita bakal bisa eksekusi gambar yang terbaik dari kamera tersebut. Biasanya sih saya begitu. Jadi nggak mesti yang harganya puluhan sekian. Nah, Karena saya pernah lihat tuh waktu itu juga tuh ada ada yang bikin video, dia pakai HP doang, dan kualitasnya hampir sama persis sama daripada kamera. Betul. Jadi para pemirsa yang kita bisa lihat juga di sini kita pelajarin sama-sama, mungkin budget itu juga bukanlah sebuah tantangan kalau misalnya untuk fotografi, karena apalagi di dunia zaman sekarang ya, semua udah pakai ada HP segala macam, semua bisa pakai handphone juga. Nah, saat waktu mau foto event nih, fotografi atau foto liputan suatu event, apa sih kendala-kendala yang biasanya selalu lu hadapin? Kendalanya, kalau misalnya ini kita fotografi event di gereja, ya kan? Dimana kalau kita lihat tadi di bagian mimbar itu udah penuh sama dancer. Di bagian di bagian belakang itu udah jemaat kita cuma disediain space kecil, lorong-lorong atau di mana. Nah, yang paling susah itu biasanya kita cari blockingnya dulu di mana. Nah, kalau blockingnya kita udah dapet, kita udah tahu nih alurnya mau kemana, ceritanya, eventnya gimana, itu lebih enak daripada kita tiba-tiba datang hari H, kita ngeblank, nggak tahu nih ntar bakal gimana. Biasanya begitu sih. Bisa tuh kalau untuk blocking itu emang udah disediain tempat atau emang adapt with the flow? Kalau misalnya tiba-tiba ada anak kecil gitu gimana? Nah, itu biasanya kalau tiba-tiba kita udah tahu nih di sini, terus ada dancer tiba-tiba datang. Nah, kita mau nggak mau ngalah karena nggak mungkin kita suruh dancer yang minggir. Nah, kita bakal cari spot lagi. Masa bilang, jangan dia. Iya, kita nggak bakal bisa kan begitu. Ganti dong, gitu kan. Koreonya pindah nggak mungkin. Jadi kita yang ngalah, kita bakal geser. Tapi setidaknya kita tahu dari sini kita bakal shootnya kemana, ambil momennya di mana, blockingnya di mana. Biasanya. Jadi biasanya udah ada shot listnya dong? Iya. Atau udah nggak ada? Kita udah ada sih. Biasanya momen-momen yang kita mau ambil apa aja nih, kita udah tahu. Oke. Terus solusinya apa? Maksudnya ada tips nggak sih buat setiap foto yang kita ambil itu bakal hasilnya selalu maksimal? Fotonya selalu kualitasnya sesuai harapan. Ada tips-tipsnya nggak? Untuk foto kualitas maksimal berarti kita mendapatkan momen yang mau kita sampaikan di hari H itu ya. Jadi kalau tips dari saya pribadi, saya selalu ikut GR finalnya. Jadi benar-benar GR udah keseluruhan dari WL, dari lighting, dari dancer, dari dekor, semuanya udah ada. Saya tahu nih, jadi posisinya di mana, blockingnya di mana. Nah, yang kayak tadi tiba-tiba ada orang lewat atau gimana, dancer posisinya di mana, itu saya udah tahu. Jadi kita mensiasati untuk posisinya nggak di sana, tapi di sini misalnya lebih baik. Nah, jadi kalau untuk foto-foto event gitu, di event gereja, baiknya tetap datang untuk GR terakhir. Jadi bukan cuma pemusik, bukan cuma dancer, bahkan fotografi pun juga harus ikutan GR. Iya, itu lebih baik sih, karena kita udah tahu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi emang apapun semua harus ikutan. Sekali terjun, semua terjun kita barengan. Oke, jadi dari tadi udah ngomongin fotografi, grafis, introduction. Ini kasian dari tadi diem terus. Dari tadi tahan mual. Mau minum dulu boleh silakan. Sebelum kita tanya. Oke, mau ngomong tentang sound system, tentang audio. Nah, mungkin banyak beberapa, ini sebuah pelayanan juga yang benar-benar di belakang panggung, ya cuma dari suara doang. Apa sih kriteria, mungkin ada beberapa dari pemirsa sekalian yang pengen ikutan belajar untuk jadi soundman, pengen mau belajar tentang sound system. Apa sih kriteria untuk menjadi soundman di GBI PRJ? Apakah dia harus expert
apakah harus saya kayak Koko dulu kayak harus gue harus lahir dengar lagu dulu atau sampai sekolah juga lagu tentang musik gitu. Yang pasti sih ya tahu basic soal sound atau audio itu ya. Yang pasti itu dulu karena ya mungkin awalnya karena kita sering dengar lagu atau kita suka musik gitu-gitu, itu akan kebawa ke bagian sound itu. Nah, ya yang pasti kalau kriterianya untuk bergabung di CK7 sih ya basicnya tahu basic sound gitu, basic audio. Terus rindu melayani yang pasti. Terus mau dibentuk gitu. Ikut dengan alurnya yang ada di CK7 kayak Doa Fajar, mau Menara Doa, dan gitu-itu sih yang pasti kriterianya. Jadi meskipun nggak punya background sama sekali di sound, cuma gue cuma penyanyi di toilet nih misalkan, suka denger lagu gitu kan, yang penting tuh kemauan doang. Perlu sih, jadi perlu kita juga. ya karena kan sound itu kan luas ya. Yeah. Dari semua instrumen juga masuknya akhirnya ke sound gitu. Jadi paling enggak ya kita mesti belajar. Entah belajar itu mesti sekolah ataupun belajar dengan teman-teman atau ya ikut join di grup-grup yang kan sekarang kan suka ada grup yang kayak di misalkan di sosial media tuh ada grup untuk apa ya belajar mengupas alat atau apa gitu kan, alat-alat soal sound itu bisa di situ gitu. Jadi online kelas dulu, ya, ikutan boleh. online kelas. Atau belajar sama teman pun belajar nggak otodidak apa-apa. dulu, Ya. baru coba Gitu. untuk kok gimana caranya kalau misalnya dia mau ikutan jadi soundman nih, atau mungkin ministry di multimedia, caranya gimana? Nah, bisa menghubungi itu sih sekretariat GBIPR itu sih. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang mau melayani, bisa email atau datang ke sekretariat GBI PRJ untuk itu juga. Atau bisa juga masuk ke websitenya GBPRJ. Di situ ada spot untuk bergabung bersama multimedia. Nah, ini terpecah 3 nih. Jadi ada sound system, multimedia, dan lighting. Jadi semua yang punya talenta di sini mau kita gali dan kita berikan untuk Tuhan, ya silakan bergabung bersama kita. Oke. Oke, jadi balik lagi ke sound system. CK7 sering banyak event-event ada, ya kan? Dan di setiap event itu, apakah dari sound systemnya, apakah itu berbeda atau sama dari hari Minggu dan di event-event besar? Kalau di event-event besar itu biasanya kita tuh koordinasi dengan bagian musik directornya. Kita pengen tahu idenya dia kemana. Gitu. Misalkan konsepnya tahun ini mau bikin orkestra atau mau bikin big band atau musik yang lain. Nah makanya biasanya kita tanya dulu konsepnya apa sama musik direkturnya. Nah, selama mereka persiapan itu pun kita hadir di setiap latihan mereka supaya kita tahu musik ini larinya kemana. Jadi kita akan ada gambaran, oh berarti soundnya nanti akan jadi larinya ke sini, gitu. Maksudnya lari ke sini itu maksudnya seperti apa? Kayak dari segi volumenya atau lebih kayak mendemnya duk gitu ya, atau gimana? Itu bisa jadi. Ya, misalkan ada dentuman bass yang perlu kita bikin supaya itu lebih berasa, tapi misalkan di dada itu nggak sakit atau gitu. Atau misalkan bunyi drum itu mungkin bunyi snare-nya itu mau diapain gitu. Misalkan terus misalkan orkestra atau big band yang mau ditongolin itu apa dari segi mana? Dari segi musiknya. Nah, kita mesti koordinasi dengan mereka, dengan musik director gitu-gitu. Jadi sama berarti dari tadi ya. Dari tadi saya juga dengar kuncinya selalu sama, teamwork dan juga selalu tentang itu. Oke. Lalu terus ada juga pertanyaan, seringnya saya lihat di stage GBI itu di gereja kita biasanya para pemusik dan worship leader dia sudah namanya pakai in-ear monitor, ya kan? Dia udah pakai in-ear monitor. Dan yang interestingnya juga saya juga sering observasi ya, di stage-nya itu juga masih ada speaker buat staging. Emangnya itu masih perlu ya? Kepada udah pakai sistem yang in-ear monitor itu. Oh, ya, memang kita di gereja kita ada sistem personal monitor. Itu fungsinya kalau yang di musik itu kayak mixer juga.
dia bisa atur satu-satu, bisa mau yang dia besarkan atau dia kecilkan, itu yang isian apa, instrumen apa, atau vokal atau apa gitu, itu bisa diatur. Nah, kalau kita masih menyiapkan, masih memasang speaker monitor, itu karena untuk menjaga, buat backup, kalau suatu saat si personal monitor itu terjadi trouble. Misalnya Jadi dia habis tetap baterai. nggak pakai baterai sih, cuma Oh, maksudnya itu kan jaringan kabel kan ya bisa aja terjadi masalah atau apa kan, daripada menunggu untuk dibetulin dulu, kita ada backupan di floor monitor gitu, speaker monitor itu. Jadi selalu siap sedia kalau misalnya ada apa-apa masih ada cadangannya Masih ada juga. cadangan, betul. Oke. Jadi mungkin itu aja buat sound system, karena sound system itu adalah sesuatu yang very very detail. Jadi buat teman-teman sekalian, mungkin ada beberapa yang masih punya pertanyaan yang sangat detail untuk sound system, itu bisa dikasih di komentar di YouTube atau di Instagram, atau bisa juga DM ke direct message di @gbiprj. Nanti kita akan coba bantu untuk jawabin kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mungkin you've been dying to ask for as well. Oke, jadi teman-teman sekalian, Ada pertanyaan. ini adalah ending dari Ada pertanyaan pertama, hari pertama. Mungkin Rian yang yang mana bisa tuh? jawab. Oh iya, ada pertanyaan pertama. Hari Hari pertama waktu itu coba saya tanya. Oke, ada sebuah pertanyaan di hari pertama. Ada yang tanya, kenapa sih soundnya di live streaming itu bisa jernih banget? Ini lagi yang kita masih beribadah di. Mungkin kita bisa ngomong dua-duanya kali ya. Pas waktu masih sebelum PSBB dan setelah PSBB. Kalau yang dulu kita masih beribadah bersama sih, itu semuanya emang hasil yang diterima di YouTube, yang streaming, itu semuanya dari mixer. Dari masternya mixer, nanti akan ditarik pakai kabel ke ruang multimedia. Nanti di sana ada sound card lagi untuk masuk ke komputernya. Nanti di situ bisa di-adjust lagi kira-kira levelnya butuh seberapa untuk masuk di streamnya. Seperti itu sih. Kalau yang sekarang ini, yang live streaming yang sekarang, itu kita recording live, mereka musiknya main, penyanyi juga, itu kita record. Nah, nanti dari rekordan itu kita masuk ke studio. Di gereja ada studio recording yang emang buat recording atau buat editing audio di situ. Nanti hasil akhirnya baru digabung ke video editor audionya. Jadi memang ada proses-prosesnya lagi emang buat untuk makanya suara jernih. Makanya di sini kualitas harus tetap dijaga ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh kita lihat. Ada pertanyaan lagi? Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada punya pertanyaan juga, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar atau di IG. Nanti kita akan coba jawabin juga. Apa nih? Waduh, pertanyaan ke saya semua. Pertanyaannya Banyak ya. ada banyak ya. Ini ada fansnya Kak Erna ya, dibilang Kak Erna. Oke. Oke, ada pertanyaan ini. Kak Erna dalam situasi ini apa nggak mau buat program TV? Tanya ke tim. Ada sih, kita ada planning mungkin mulai bulan depan. Mulai bulan depan? Iya, bukan TV lah ya, kita lebih ke live streaming. Live streaming. Di YouTube ya. Di YouTube. Ya. Oke. Ya, buat Kak Rian, untuk satu hari ibadah, hari Minggu, butuh berapa soundman? Apa ada outsource dari luar PRJ atau enggak? Satu hari Minggu sih kita semuanya dari PRJ semua, dari gereja semua sih. Semuanya udah pengerja di gereja, di GBI, PRJ CK7. Semuanya. Nah, kalau butuhnya berapa? Banyak ya, karena cabangnya kita ada 8 cabang. Ya. Itu yang ibadah raya. Kita ngomong di PRJ aja deh, misalkan. kalau PRJ aja itu- satu kali, satu ibadah. Satu ibadah kalau di ibadah raya 2. Belum yang Anak-anaknya. komisi anak, terus yang ada Mandarin service itu lain lagi. Gitu. Berarti di umum nih, di umum berarti 2. Dua. Tempatnya biasanya di mana? Ada FOH, ada monitor. Karena
Gimana? Mixernya ada Kalau 2. misalnya orang-orang bingung, maksudnya Kalau apa? mixer FOH itu adanya di belakang, di dekat kamera master biasanya, di atas sekali karena kita berarti kalau Berarti seakan-akan seperti jemaat dong berarti ya? Iya. ya kita mesti mendengarkan speaker yang didengarkan oleh jemaat juga soalnya. Makanya itu disebutnya FOH. Nah, kalau yang monitor itu ada di belakang panggung. Dia mengurusi semua keperluan si Tim PW yang di panggung. Jadi yang tadi yang di in-ear tadi, itu semua diatur satu persatu ya? Kalau yang musik itu dia ada personal Bisa ngatur mixer sendiri yang- juga? Sendiri. Tapi kalau yang vokal itu diatur. Wow, oke. Jadi banyak personalization di situ juga. Oke deh, kalau bisa hal seperti itu, yang ini di sesi kedua ini kita udah kedatangan dengan orang yang mukanya sangat tegang di situ. Dia udah tahan. Dengan Ko Richard, hai, dan juga Kak Andrew, Ya. halo. Halo. Kasih semangat dong semuanya. Ayo. Ayo. Oke, kenalan dulu deh, ngapain aja. Mulai. Oh iya. Jadi saya di bagian editing dan juga di bagian kameramen. Ya, udah itu aja. Masih single nggak kok? Lagi single. Oh, lagi single. Mumpung sekalian, Aji mumpung. Tadi denger soal pembicaraannya. Oke. Aku ya Andrew di animasi sama motion graphic. Ya kadang-kadang editing juga. Ya kameramen juga. Oke. Banyak deh. Kadang-kadang ini juga. Ya kita saling saling bantu-membantu. Kadang-kadang juga di depan juga jadi ini Oh narasumber. iya benar-benar juga nih. Sekarang. Oke, sedikit a bit background about yourself. Buat teman-teman, buat Ko Richard sama Kak Andrew, itu apakah backgroundnya dulu sebelumnya juga sama seperti ini juga yang dikerjain sekarang? Sebenarnya sih dulu lebih ke arah broadcastingnya, lebih ke arah TV ya. Maksudnya lebih di bagian kamera. Terus masuk ke sini juga belajarnya juga dari nol. Pertama juga masuk dari nol, bener-bener nggak tahu apa-apa. Wow. Cuman pokoknya pas masuk sini cuman belajar untuk cutting aja. Soal pas itu kan saya coba tanya sama si Kojimi, ini gimana nih cara masuknya? Ya, lu belajar ya dulu cara bikin cutting, terus lu tahu gimana cara Cara bikin cutting itu apa nih maksudnya? cutting video maksudnya lu mau potong bagian mana untuk dimasukin nanti di video yang bakal ditayangkan gitu. Ya udah jadi saya belajar aplikasinya apa aja, terus cara nge-cutnya gimana, terus cara masukin efek-efek gimana, ya kayak gitu. Kalau how about you? Kalau aku mulai dari sebetulnya bukan dari animasi dulu ya. Awal basic banget tuh aku angkat kabel. Oke. Iya, jadi angkat kabel, terus pernah kameramen, habis itu lari ke editing, desain grafis, fotografer, terus ya belajar editing motion graphic, baru 3D motion. Jadi ya starting itu dari tahun 2004. Starting belajar 2004 sampai sekarang. Ya memang passionnya di sini. Wow. Gitu. Itu belajar sendiri atau gimana? Kebetulan saya otodidak ya. Jadi dulu ya suka ya cari-cari buku lah ke Gramedia pas segala macam tuh cari-cari buku, ke toko-toko buku, cari belajar pokoknya beli. Nggak di endorse ya di sini, nggak ada endorse. Sorry. Terus ya belajar di situ ya pokoknya dari segala sumber lah. Segala sumber ya satu lagi sebetulnya bukan cuma sekedar belajar tapi ada suatu kemauan sih. Karena kemauan itu membuat kita tuh jadi step by step, tahap demi tahap. Selangkah demi selangkah. Iya. Ya sampai sekarang pun masih tetap belajar. Karena kan namanya teknologi itu kan ya berkembang terus lah. Jadi mau nggak mau ya memacu diri kita tuh untuk mau belajar terus. Oke. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Iya. Pantang berhenti. Iya. Pokoknya maju terus, pantang mundur. Pantang mundur. Nah. Luar biasa. Udah kayak mau perang aja ya. Bukan maju mundur kena ya. Itu mah yang lagi viral ya. Iya, kita maju terus. Iya. Oke, ya, back to topic. Udah, bercandanya udah. Mau minum dulu? Oke. Nah, ceritain dong gimana teknis pembuatan video untuk suatu event
atau acara dan prosesnya seperti apa? Mau mulai dari mana dulu? Prosesnya itu gimana ya? Pertama sih cari ide dulu. Pertama biasa ide dapat dari tim kreatif ya, dari Cime, Koyan. Biasanya si Koyan nanya, nanti saya mau ambil efeknya kayak gini. Biasanya sih lebih ke Cime ya. Nanti saya mau ambilnya yang kayak gini ya, gambar dari videonya ambil misalkan dari YouTube. Saya mau ambil yang video yang kayak gini, bisa nggak dibikin kayak begini? Ya kita sih sebenarnya bilangnya kita usahakan ya. Maksudnya kita nggak bisa perfect kayak seperti yang kayak ya yang mewah-mewah kayak itu, tapi kita coba usahakan. Terus udah selesai dapat ide, baru kita masukin kayak video-video yang sebelumnya kayak ibadah-ibadah. Yang sebelumnya kita kan ada ngambil footage kayak ngambil gambar-gambar video yang direkam. Terus udah masuk semuanya. Terus tinggal sisa acara prosesnya nih, prosesnya kayak gimana? Maksudnya kita mau ambil masuk efeknya kayak gimana, motionnya kayak gimana, kan motion sama si Andrew. Iya, sebetulnya dari tim kreatif sebetulnya dia sudah punya gambaran ya. Gambarannya itu masih di awang-awang, Halusinasi. biasanya dibantu dengan bantu oleh Cierna untuk coba Dunia nyata. ke dunia nyata, terus ya kita juga saling komunikasi lah ya. Kalau komunikasi dengan kreatif tim, karena biar pun juga ya kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Iya. Jadi tanya terus, ini maunya seperti apa? Kadang-kadang kasih referensi seperti ini loh. Tetapi kita selalu dituntut untuk detail ya. Pengerjaan itu selalu detail. Jadi detailnya itu tuh harus benar-benar spesifik gitu. Jadi membuat kita tuh bukan mau tidak mau, harus mau untuk push the limit gitu. Nah, jadi mau nggak mau ya kita dari compositing warna, dari modelingnya, kalau ada 3D misalkan ya baru-baru ini yang HUT kemarin kan sampai ada LED-nya. Kalau kita kasih visual ke creative team biar mereka nampak, kita bikin mockup 3D-nya. Mockup 3D itu seperti apa sih gitu kan? Iya, jadinya kayak apa? Iya, jadi seperti apa mungkin bisa ditayangkan. Nah, seperti ini Ini salah satu mock-up-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti apply-nya tuh di dunia nyatanya nanti ketahuan tuh. Oke. Nah, ya ini sih sebetulnya ini bukan cuma ngambil footage, enggak, ini nggak ngambil footage ini. Ini justru kita bikin dari nol. Dari nol kita bikin ya semuanya itu. Nah, seperti ini api, ya kita semua bikin. Makanya kita mesti ngebayangin tuh apinya mesti gimana sih, mesti smooth, mesti geraknya mesti gimana. Sampai tuh dari tim kreatif lebih wah lagi, lebih elegan lagi. Nah, kita mikir nih elegannya seperti apa nih. Kadang-kadang mikir, tapi ya puji Tuhannya ya karena kita saling komunikasi, ya kita kan saling apa namanya, berpandang-pandangan, bertatap muka. Ya gimana caranya supaya lebih enak? Nah, akhirnya keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini nih kan kreatif maunya alur air apa segala macam, tapi mikir aluran air itu kayak gimana? Pokoknya smooth, terus tenang, syahdu gitu kan. Jadi mau nggak mau, ya udah kita berpikir. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, ini juga buat bumper buat bumper looping bumpernya. Ini sebetulnya LED floor-nya. Iya. Ini yang main-nya, ini stage-nya di sini. Jadi dancer nari di sini nih. Ya. Kan kalau jemaat lihatnya kan udah jadinya nih. Iya, ini jadi kayak gini. Ya, termasuk kalau tim kreatif pun pokoknya jadinya begini. Nah, begininya itu gimana? Itu kan ada prosesnya. Nah, untuk dia untuk memvisualisasikan kan LED-nya belum terpasang tuh. Jadi dia harus bikin dulu mock-up-nya dulu, dikasih presentasi. Oh, ini nanti jadinya gini, ini stage yang untuk nari, yang ini nanti ada LED-nya yang untuk nyambung dengan LED di atas gitu-gitu. Nah, ini kan video editing dan animation kan juga motion graphic kan sangatlah software base, ya kan? Sangat depend on software. Nah, boleh nggak sih kasih tahu kita software apa sih yang dipakai biasanya? Software sih biasa sih standar sih Bang ya. Semua standar. Semua sih maksudnya ada yang ini juga yang buat export profesional, tapi kita biasanya pakainya Adobe Premiere untuk motion kayak After Effects atau 3D Max. Kalau biasa sih untuk video editing sih banyak sih softwarenya. Kalau saya sendiri sih mainnya di Adobe Premiere atau di DaVinci, Blackmagic. Ya kita pokoknya standarisasi sebetulnya itu dari Adobe ya. Supaya karena kan kita kan biar pun juga tim terkadang
misalkan gitu ya, dari sisi Richard kekurangan ini mungkin bisa dibantu dalam hal apa. Kadang-kadang kita ngasih project biar bisa cepat dibuka, biar cepat direalisasikan. Nah kadang-kadang dibagi. Jadi kan sebetulnya, nah inilah yang dibilang sebenarnya kita di belakang ini sebetulnya tuh ya kita saling bantu-membantu, saling support. Kadang-kadang kasih tahu, nih bisanya gimana nih cara bisa bikin seperti ini. Ya ini begini nih caranya begini. Ya kita sama-sama cari tahu, saling bantu lah. Sebenarnya itu seperti itu. Sebenarnya bukan cuma software aja, emang biasanya kalau yang seperti itu kita selalu bikin dari scratch dari awal atau sebenarnya ada dari awal, banyak kan dari awal. Kita semua dari awal. Karena memang kreatif tim tuh nuntutnya bukan menuntut sih, sebetulnya maunya harus dari awal. Berbeda. Jadi nggak pakai template, nggak pakai apa yang udah ada. Nggak ada. Semua Dia dari hayalan awal. semua. Hayalan. Bicara Cuman semua pokoknya hayalan. bilang ini ide yang kita mau, bisa nggak? Mesti harus bilang bisa sih. Makanya kan itu yang dibutuhkan suatu mau belajar. maju terus pantang mundur kan. Dedication ya. Maju terus pantang mundur biar kalaupun kita belum ketemu kita harus cari tahu ini caranya gimana. Nah dari situ tuh baru kita bisa aplikasikan. Seperti itu. Jadi dari halusinasi Ya jadi realita. Ya realita. Dari proses dari halusinasi sampai realita ini biasanya makan waktu berapa lama sih? Tergantung ya, sebetulnya begini. Buat pembuatan ini. Biasanya sih kalau event tuh rata-rata dari tim kreatif udah 2-3 bulan. 2-3 bulan minta. Tapi kadang-kadang pernah 1,5 bulan. Kalau nggak salah tuh kemarin 2 bulan sih. 2 bulan ya. 2 bulan dan itu memang menurut kita ya kita Pertama kali pakai LED lantai. kita kerja cepatnya begini. Kita karena kan vendor LED, kita tanya ukurannya berapa nih semuanya. Ukuran berapa? Terus habis itu kita tanya, kita juga kalau mau ngasih review juga step by step. Step by stepnya ini loh kasarnya seperti ini. Nanti ada revisi, coba ditambahin lagi apa kayak misalkan warnanya kurang nyala atau apa. Nah, jadi step by step. Nah, itu dibilang kan komunikasi terus. Kita selalu, pokoknya kalau udah menjelang bulan Oktober tuh udah siap-siap tuh di WA tuh pasti ada bunyi invite group. Nah udah. Itu udah pasti tuh. Udah pasti, apalagi kalau berhubungan dengan musik. Sebetulnya bukan last minute, sebetulnya semuanya sama-sama kerjasama lah ya. Mungkin para panitia yang lagi menonton, ini sebuah curhatan hati. Deg-degan. Bagian di belakang. Pokoknya kalau udah grup, dah siap-siap nih. Pokoknya maju terus, pantang mundur. Nah, jadi selalu koordinasi sama tim pemusik ya. Bro, udah jadi berapa menit bro? Nah, kirimin deh sebagian, biar kita bisa pattern, kita bisa polain. Jadi misalnya gini, oh ini kurang lebih sekitar 1,5 menit nih. Jadi kita bisa bikin pola 1,5 menit. Jadi kerja paralel, supaya membuat kita tuh tidak buang-buang waktu. Ya terus habis itu kerja paralel, tim kreatif minta, halo ada bisa di-share nggak? Bisa, share aja. Share, yang penting ini. Yang penting ada dulu. Ada dulu nih, share dulu baru, ketemuan, udah langsung. Yang penting ada dulu share. Akhirnya dari halusinasi itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi bukan sandiwara aja gitu. Jadi kita nggak tipu-tipu di sini ya. Nggak tipu-tipu. Kalau video editing gimana? Biasanya berapa lama buat proses pengerjaannya? Sebenarnya sih sama ya. Prosesnya sih sama. Pokoknya yang penting tim kreatif udah bilang kita mesti buat, ya kita mesti buat. Tapi biasanya kita nanya dulu idenya mau seperti apa, referensinya itu seperti apa. Misalkan kayak kayak syuting kemarin itu yang Hood kan ada yang 3 nyanyi itu yang ada Kak Truli, Kak Lestari sama Bung Jimmy. Kan dia itu ada video yang gambar tentang sedih-sedih. Nah itu biasanya kita syuting dulu tuh. Syuting dulu di green screen. Maunya ambil kayak gimana. Biasanya lama prosesnya itu di syutingnya. Nungguin orangnya itu bisa datang kapan katanya. Kapan. Biasanya itu. Udah selesai itu. Ini yang lama ya. Nah, Ini curhatan lagi buat singer-singer. Curhatan lagi nih buat singer. Balik lagi kan. Yang terpenting adalah maju terus, pantang mundur. Makanya itu udah selesai baru kita tanya-tanya dulu kita ini mau ambil kayak gimana. Mau ambilnya mau full body atau setengah body atau terus nanti mau ambilnya biasanya yang paling susah itu kalau syuting ekspresi. Ekspresi ini mau ambil sedih. Nah biasanya yang talentnya bilang, wah bisa sedih nih, gimana dong? Kasih garis mata gitu. Bikin aja, gimana gitu kok abis di apain gitu, kayak misalkan diputusin
pacar gitu atau diapain, bikinnya sedih gitu gitu loh. Itu curhat lagi tapi. Enggak sih. Nah itu memang itu udah ada hikmat dari atas. Hikmat dari Allah. Supaya dia harus sedih gitu kan. Oh gitu iya, aja. betul. Biar cepet gitu ambilnya. Ya kira-kira seperti itu. Biasanya sih paling lama 2 bulan 3 bulan ya Bang. Paling ribet buat video editing itu kan kalau misalnya motion graphic kan sama editing, motion graphic biasanya kan lebih ke arah preparation, lebih pre-production kan, maksudnya lebih ke arah pre the event. Kalau video editing lebih pusingnya tuh pre-production atau post-production. Sebenarnya gini, kita tuh istilahnya tuh post production ya. Kita semua tuh post production ya. Event. Iya. Event tuh selalu yang ribetnya itu yang itu ya sebelum mulai GR itu. Itu memang persiapannya itu kan. Makanya kan koordinasinya mesti butuh cepat ya. Kebetulan ya puji Tuhan kita di sini kan dari tim kreatif, tim multimedia, dancer, pemusik, semuanya itu udah Kolaborasinya bagus. udah bersatu hatinya gitu kan. Jadi biar Unity. unity itu penting gitu kan. Jadi pas waktu misalnya contohnya musik nih maunya sendu, kita udah tahu warna-warnanya warna-warna sendu gitu kan. Warna-warna sendu kayak apa tuh? Ya sebenarnya warna-warna ungu seperti itu. Tapi tetap kita kan harus elegan. Nah, bagaimana menampilkan segala sesuatu tuh bukan istilah itu, bukan segala sesuatu tuh bukan wah mesti sendu banget, mesti meriah banget. Tapi tetap kita harus ada standarnya tuh elegan biar kita menyajikannya itu bukan sekedar menyajikan begitu saja, tapi memang benar-benar ini loh kita. Wow. Inilah tim CK7 seperti ini. Begitu. Jadi bukan cuma pemirsa sekalian, bukan cuma pemusik doang yang ada kunci minor atau apa gitu kan, tapi dari ketentuan dari warna-warna itu juga sangat impacting atmosfernya. Oke. Terus buat selama ini kan pernah nggak sih mantek nih ide gue tahu bakal harus maju terus pantang mundur. Pernah mantek nggak sih? Nah itu dia, kalau bicara sebenarnya bukan masalah kehilangan ide. Iya. Tapi kita bicara tentang bagaimana mengatur mood kita untuk tetap stabil. Ya, masing-masing punya caranya. Jadi sebetulnya balik lagi, kita nih sebetulnya harus stand on position bahwa kita tuh mengerti apa yang kita kerjakan. Sebenarnya itu dulu sih. Kalau kita nggak mengerti, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita mempertahankan itu, mempertahankan mood kita. Pernah kejadian, waduh ternyata udah bumper 3D jadi, ternyata wah ada kesalahan. Nah itu bagaimana cara merevisinya. Nah balik lagi, karena kita tahu apa yang kita kerjakan, otomatis kita bikin semacam mock-up. Jadi mock-up itu bisa kita pretelin. Jadi kalaupun kita nggak bisa kita bisa revisi pada saat itu juga. Revisi misalkan kita ganti, kita tempel, kita apa. Nah jadi udah ada gitu. Makanya balik lagi, karena kita sudah bisa tahu dan bagaimana cara mengerjakan, otomatis kita tahu cara membuat solusi itu menjadi baik. Itu aja. So know your thing, know your basics, baru bisa. Balik lagi ya, memang dari Ciana juga selalu Harus perfect. perfect, terus komunikasi juga penting gitu kan, karena balik lagi kan, kadang Ciana maunya seperti ini, ya kita mau nggak mau harus tetap komunikasi, maunya seperti apa, kita harus sama-sama saling mendalami. Nah, kalau mendalami itu otomatis membuat suatu karya itu lebih perfect, seperti itu. Terus kalau misalnya gitu, biasanya revisi itu berapa kali sih? Revisi sih tergantung ya. Tapi sih paling banyak sih di revisi sebenarnya. Revisinya juga. Nah itu dia, balik lagi kan, karena kita mengerti akan apa yang kita kerjakan. Bagaimana cara mengatasi revisi itu tidak banyak. Ya kita harus saling komunikasi. Balik lagi. Jadi sebetulnya nggak ada istilah revisi, tapi istilahnya tuh check and recheck. seperti itu, check and recheck. Dan Bro, selalu Jaim, kabar-kabari. coba lihat ya. Selalu kabar-kabari gitu kan. Itu lebih baik gitu. Kita nyebutin semuanya. Makanya kan bilang yang penting jadi dulu. Jadi dulu. Terus udah kasih dulu ke tim kreatif. Dulu baru. Namanya kan baru pertama kali permulaan kan biasanya kan ya slow dulu, tapi udah ketemu match-nya baru, gaspol. Siap. Oke. Terus inspirasinya dapat dari mana sih biasanya? Ada nggak sih mungkin kalau kita lihat, mungkin let's say ada, kalau dulu kan kalau misalnya waktu pemusik atau penyanyi mungkin ada
penyanyi idola atau musik idola. Ada nggak sih pernah ngelihat contoh-contoh motion graphic atau video editor yang mungkin merupakan idola juga yang kita selalu pelajari? Referensi. Atau nggak ada? Gitu? Referensi sih ada, banyak sebenarnya sih. Saya kalau referensi saya lebih suka lihat yang video editing yang lebih ke tour sih. Maksudnya lebih ke acara-acara travel. Itu kan dia banyak banget transisinya, banyak banget lagu-lagu yang nendang-nendang, maksudnya yang lebih beat gitu loh. Ya saya pasti belajar banyak kan dari situ. Terus sih kadang juga Sharon bilang ke saya, kamu jangan bilang nggak bisa, katanya gitu. Mesti bisa. Udah saya coba terus, saya belajar terus, cari-cari terus. Sekarang juga nanya Bang Andrew gimana caranya. Ya lihat dari sini, dari video Copilot, biasa lihat dari 3D dari situ. Terus kalau video editing ya paling belajar cut, terus cara belajar gimana supaya sound nyocokin pas ngatingnya gimana suara sama gambar nggak terlalu terlihat kayak aneh di mata. Ya seperti itu. Kebanyakan lihat di YouTube sih. Dari YouTube. Referensi ya. Ya seperti itulah, jadi memang ya kalau saya sendiri sih memang karena dari udah lama ya, jadi saya selalu mantengin ya seperti Andrew Kramer itu yang video Copilot. Terus habis itu sebenarnya baik lagi sih, berapapun referensi kita, tapi kalau kita tidak ada kemauan untuk selalu mau belajar ya susah juga. Karena gini, mereka tuh semua kalau di referensi itu mereka tuh kadang-kadang tidak mau kasih tahu cara tips and triknya tuh seperti apa. Selalu yang mungkin katakanlah basic atau standar. Jadi mau nggak mau melatih kita juga untuk cari tahu sendiri. Untuk brainstorming sendiri juga. Untuk brainstorming ini gimana cara teknisnya. Makanya kan kita selalu mau nggak mau dan harus mau tetap untuk selalu belajar. Apapun kondisi kita, ya baik lagi sih. Karena kalau saya sih passion ya. Karena passion saya di sini otomatis saya tetap harus belajar terus. Berarti kalau motion graphic itu juga termasuk lirik-lirik juga ya berarti ya? Kalau di hari Minggu. Masuk ke video editing. Masuk video editing juga Motion ya? itu yang bergerak, kayak bikin dari bener-bener dari nol. Ya, seperti ini? Yes, kayak gini. Wah, kalau ini gimana nih konsepnya? Ini sebetulnya ada cuma efek ya sound system. Tadi kalau sound system sebenarnya dia cuma ada grafis tetap begitu, terus kita bikin naik turun, terus biar terkesan tidak monoton, kita kasih grafik equalizer, kita kasih grafis yang kalau lighting ini sih ini lampunya nyala begitu, jadi ada kelap-kelipnya, jadi membuat orang tuh nonton nggak seperti still image begitu. Jadi ya. small details matter. Ya, detail itu penting. Makanya kan balik lagi bukan cuma sekedar teknis, tapi harus bisa menyelami. Kalau jadi gue yang nonton gimana gitu rasanya ya? Jadi kalau nonton, aduh kira-kira dicocok nggak ya? Ini enak nggak? Dilihat penonton enak nggak kira-kira? Terus warnanya, baik lagi kan kalau compositing itu kan perpaduan warna, perpaduan efek dan gerak itu bagaimana? Enak dilihat tidak begitu, terus habis itu matching nggak dengan musiknya, dengan sequencernya dari pihak tim pemusik. Jangan lagunya melo-melo terus ini jeda-jeda. Iya seperti itu. Jadi makanya balik lagi kan kita harus menyelami. Nah kalau menyelami salah satu balik lagi komunikasi lagi, unity lagi, saling menyelami gitu aja. Dan satu hal yang saya dapatkan hari ini adalah unity itu penting, komunikasi itu juga penting sekali. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang mau melayani bidang media atau mungkin belajar untuk bikin pelayanan media di gereja, yang terpenting itu adalah satu, unity dan juga komunikasi. Karena tanpa komunikasi, media itu nggak bisa dijalani sendiri, tapi harus dijalani sama-sama barengan baru bisa itu berhasil. Yuk, mungkin sekarang kita udah bahas detailnya dan sekarang udah jam 8 atau 17. Yuk, aku mau kalau misalnya ada punya pertanyaan boleh ditanya dulu di YouTube atau di Instagram. Kita juga sembari ngeliatin pertanyaannya. Oke, yang pertama ini menarik. Lebih ke arah manajemen. Kak Erna, ceritain dong gimana caranya handle MM semua cabang CK7. Waduh, berat itu. Berat. Jujur sih, kita dibagi wilayah ya, wilayah timur dan barat. Kalau tim barat itu hanya Intercon sama Saint Maurice. Dan kalau untuk cabang lainnya, itu masuk ke timur. Nah, untuk menghandlenya ya nggak mungkin sampai detail banget saya urusin sih, enggak ya.
Jadi saya hanya ngurusin skup besarnya aja, tapi lebih detailnya ya pasti yang orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan mulai dari video news dan lain-lain gitu. Nah itu sih menghandlenya ya biasa kita komunikasi aja sih, komunikasi dengan Balik lagi komunikasi lagi. Iya. Ya, kan kita kan bagaimanapun juga kan harus tetap ya, menjalin komunikasi. Oke. Ini ada pertanyaan lagi yang lagi di typing sebenarnya. Apa ini? Apa nih? Oh, Oke. Mungkin sedikit pertanyaan. Berapa banyak sih sebenarnya untuk supaya satu multimedia itu berfungsi? Yang banyak dari sound system, lighting, multimedia. Resepnya seperti apa sih? Mungkin kalau in put a simple word. Resepnya butuh apa aja? Butuh berapa banyak orang? tergantung kebutuhan dan skup gereja sih. Balik lagi ke itu sih. Nah, dalam pembagian wilayah pun kita melihat skupnya memang berat di timur ya, karena menghandle semua cabang selain Intercon dan Saint Maurice. Nah, kalau udah pasti yang di sini lebih banyak. Tapi memang udah dibagi segmentasi banget. Hanya mereka saling belajar gitu loh. Misalnya contohnya Richard waktu pertama masuk dia hanya kameramen, murni kameramen, tetapi dia mau belajar dari nol, yang seperti saya bilang tadi. Alvin misalnya, dia dari IT support tapi dia mau belajar programmer. Dia bisa bikin website. Itu semua karena by the grace sudah pasti, terus mau belajar, itu sih kuncinya sih. Kalau mau berapa banyaknya ya tergantung kebutuhan ya, kebutuhan gereja. Semakin banyak media yang digunakan atau semakin banyak yang harus ditampilkan tiap hari Minggu, ya harusnya semakin banyak orang-orang yang menjadi full timer di ini ya. Karena di kita pengerja itu hanya benar-benar murni melayani di hari Minggu. Nah, di hari-hari lainnya yang mengerjakan preparation semua itu full timer. Beda dengan kondisi sekarang pandemik ya. Itu kita juga ada dibantu sama pengerja yang mendedikasikan dirinya untuk ngebantuin editing juga, untuk satu service khusus yang dia yang handle gitu. Itu ada itu ada pekerja yang membantu gitu. Oke. Gitu. Jadi again nggak perlu banyak-banyak, yang penting kita harus Sesuai tahu kebutuhan. dulu sesuai kebutuhan kita seperti apa. Ada berapa banyak orang yang memang berapa besar gereja kita, butuhnya apa, baru kita terapkan jumlah yang secukupnya. Oke, jadi kalau sudah seperti itu, hari ini udah gitu aja untuk day 5 untuk media. Nah, kita mau closing nih. Nah, untuk closing ini saya mau ajak buat teman-teman sekalian, saudara sekalian, untuk jangan lupa buat follow akun sosial media kita di Instagram @gbiprj kalau misalnya belum. Jangan lupa juga untuk YouTube. Jangan lupa subscribe untuk langganan GBI PRJ CK7, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ting ting. Oke. Turn on the notification supaya dapat update-update terbaru dari kita juga. Dan jangan lupa besok kita ada closing acara Behind the Curtain Share and Talk bersama guest star seseorang yang boleh kasih tahu nggak sih? Boleh. Boleh dikasih tahu. Orang yang berada di belakang kita yang selalu mensupport kita, yaitu Pak Dr. Yanto Singko Putra. Hey, sebagai penutup. so don't forget, don't forget to tune in Highlight. tomorrow 7 p.m. jam 7 malam Highlight. bersama dengan Dr. Yanto, oke? Dan So, penutupnya highlight. penutupnya akan ada sebuah video highlight dipersembahkan oleh tim media dari Creative Team.